Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Suicidik dari Universitas Unsia, Prodi Manajemen, kelas MB 0202. Mengenai infografis, saya akan mendeskripsikan infografis OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Di perkembangan pasar modal, pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26% ke level 6.850,62 dengan non-resident, mencatatkan outflow sebesar 20,91 triliun. IHSG tercatat menguat sebesar 4,09% dengan non-resident, membukukan net buy sebesar 60,58 triliun rupiah. Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ECBI menguat 0,82% dan 3,60% ke level 344,78. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana masuk investor non-resident tercatat sebesar 236,57 miliar rupiah atau 199,51 miliar rupiah. Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow 25,43 triliun rupiah sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 6,24 BPS di seluruh tenor. Yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 51,30 BPS di seluruh tenor dengan non-resident, mencatatkan net sale sebesar 128,98 triliun rupiah. Kinerja reksadana mengalami penurunan tercermin dari penurunan nilai aktiva bersih atau NAB sebesar 1,47% di 504,62 triliun rupiah dan tercatat net redemption sebesar 0,76 triliun rupiah. Secara NAB turun sebesar 12,76% dan masih tercatat net redemption sebesar 79,11 triliun rupiah. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar 267,73 triliun rupiah. Dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline masih terdapat 84 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar 81,41 triliun rupiah yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh emiten baru sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding atau SCF yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 14 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 337 penerbit, 136.779 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar 721,84 miliar rupiah. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal
dan perluasan kanal industri, terutama secara digital, mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Pengaruh di selanjutnya perkembangan sektor perbankan. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16%. Utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15%. Sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara NTM, nominal kredit perbankan naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun rupiah. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun rupiah. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga, rasio alat likuid non-core deposit atau NCD dan alat likuid atau DPK masing-masing sebesar 134,97% dan 30,42%, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah. Dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah per Oktober 2022, 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto atau PDN November 2022 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Capital Adequacy Ratio atau CAR industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%. Selanjutnya, perkembangan sektor IKNB. Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai 280,24 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan akumulasi premi asuransi umum yang tumbuh sebesar 14,06% selama periode yang sama, hingga mencapai 106,91 triliun per November 2022. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa terkontraksi sebesar -6,45% dibanding periode sebelumnya, dengan nilai sebesar 173,33 triliun per November 2022. Nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% pada November 2022 menjadi sebesar 409,5 triliun, didukung pembiayaan modal, kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,8% dan 23,1%. Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF
tercatat turun menjadi sebesar 2,48%,